Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan bahas soal-soal asesmen nasional bagian numerik, yaitu materi perbandingan trigonometri. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita diberikan informasi pada soal ini, ada jembatan rangka baja ya. Nah, jembatan rangka baja ini mempunyai beberapa tipe. Nah, kamu perhatikan ini, ada sebuah jembatan rangka baja yang dibuat desainnya seperti ini. Nah, untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren, dibutuhkan tambahan rangka baja pada sisi jembatan sepanjang berapa meter. Nah, kalau kamu perhatikan, ini adalah tipe Warren-nya ya. Nah, berarti untuk mencari tambahan rangka baja yang harus kita tambahkan pada rangka baja ini, nah kita lihat, berarti kita tambahkan beberapa rangka baja ya. Nah, di sini kita hitung 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, 8, kemudian 9, 10, 11. Berarti kita membutuhkan tambahan ya rangka baja ya 11 rangka baja. Ya, tambahan 11 rangka baja. Nah, karena satu rangka baja ini ya, ini panjangnya adalah 100 meter, maka tinggal kita tuliskan 11 dikali 100 meter. Berarti panjang total yang dibutuhkan adalah 1100 meter. Oke, mudah bukan? Ya, kita perhatikan ada sebuah jembatan rangka baja dibuat dengan desain seperti di bawah ini ya. Kita diminta untuk menentukan minimal panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan. Nah, satu sisi jembatan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kamu perhatikan ini bagian yang atas dari sini sampai ke sini ya. Berarti kita tulis di sini bagian atas, ya kita tahu panjangnya itu adalah 500 meter. Oke, kemudian yang bagian bawah nih, ya bagian bawah kamu perhatikan dari sini ya sampai ke sini. Ini panjangnya adalah bagian bawah itu adalah 600 meter. Kita tulis di sini 600 meter. Nah, sekarang kita akan menentukan bagian yang miringnya ya. Nah, ini. Nah, bagian-bagian yang miring ini kan panjangnya sama semua. Nah, kemudian ini panjangnya 100 meter. Jadi, ini membentuk segitiga sama kaki, sehingga dia mempunyai tinggi di sini ya. Nah, kita tahu tingginya itu adalah 100 meter. Kemudian yang sebelah sini, ini 50 meter. Berarti kalau kita buat segitiganya, kita keluarkan di sini segitiganya, kita perhatikan. Seperti ini misalnya, segitiganya. Nah, ini adalah segitiga siku-siku di sini ya. Nah, ini tingginya 100, ini 50. Nah, maka tugas kita mencari yang miring, misalnya kita anggap X. Berarti X di sini sama dengan akar dari 100 kuadrat tambah 50 kuadrat. Ya, berarti sama dengan akar dari 10.000 ya ditambah 2.500. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ini menjadi akar 12.500. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 50 akar 5. Atau kalau kita ubah ke desimal, jadi 50 dikali 2,23. Nah, ini mendekati 112. Oke. Nah, bagian miring itu kamu perhatikan, itu banyaknya ada 12 ya. Maka ini kita kalikan menjadi 12 dikali 112 meter. Berarti kalau kita hitung 12 dikali 112, itu nilainya adalah 1.344 meter. Nah, ini totalnya kita jumlahkan nih, ya. 500 meter, tambah 600 meter, tambah 1.344 meter, kita jumlahkan. Ini nilainya menjadi 2.000
444 meter. Ya, jadi minimalnya kalau dari pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini gambar Gunung Sinabung, ya. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30, kemudian puncak letusan awan pada sudut elevasi 60. Nah, tinggi Gunung Sinabung 2.460 meter, kemudian terjadi dalam kesalahan mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi sebenarnya 50 derajat. Nah, akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi dari sudut elevasi semula. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ini sudut elevasi yang pertama dari sini ke sini adalah 60 derajat, gitu ya. Nah, sekarang untuk mengetahuinya, kita harus mempunyai dasar nilai-nilai sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, untuk sinus dan kosinus kita buat. Ini 0, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini 1. Kemudian untuk kosinus nilainya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, kemudian setengah 0. Ya. Tinggi erupsi dengan sudut elevasi 50. Nah, kalau kita perhatikan, kita tarik dari sini. Nah, ini tinggi erupsinya di sini. Nah, kalau kita perhatikan, sudah jelas dari gambar, pasti tingginya lebih rendah. Ya, jadi kita bisa simpulkan tinggi ya erupsi ya dengan sudut elevasi 50 derajat itu lebih rendah dibandingkan tinggi erupsi ya dengan sudut elevasi 60 derajat. Nah, sekarang alasannya apa? Nah, kamu perhatikan, kalau kita mau mencari tinggi ya, kita pasti menggunakan misalnya segitiga ini ya. Nah, ini kita lihat segitiga siku-sikunya, kamu perhatikan. Ini ada 3 bagian. Ya, kamu perhatikan. Nah, ini yang pertama adalah yang sudutnya 30 derajat. Yang kedua, dari sini ke sini 50, dan yang terakhir dari sini ke sini 60. Nah, yang 50 tingginya di sini, nah, yang 30 tinggi puncaknya di sini, dan yang 60 di sini. Nah, untuk mencari tinggi ini, kita menggunakan ya perbandingan trigonometri yaitu sinus. Nah, kamu perhatikan, untuk sinus semakin tinggi sudutnya, maka semakin besar nilainya. Berarti kalau ini kita anggap sebagai Y, ya, ini sebagai Y, kemudian dari sini ke sini ini Y1, maka jelas Y itu lebih besar dari Y1. Ya, karena sudutnya yang Y ini 60 derajat, nilainya sinusnya itu lebih besar dari sinus 50 derajat. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kamu perhatikan gambar berikut ini ya. Kita lihat puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 ya. Kemudian puncak letusan pada sudut elevasi 60. Kemudian tinggi gunung adalah 2.460 meter. Ya, kita diminta tinggi letusan awan panas. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita buat dalam bentuk segitiga siku-siku ya. Nah, misalnya segitiganya seperti ini. Nah, ini yang paling atas adalah tinggi letusan awan panas, kemudian di sini ada tinggi Gunung Sinabungnya. Nah, ini kalau kita tuliskan seperti ini sudutnya dari sini ke sini 30, sedangkan dari sini ke sini sudutnya 60. Nah, ini siku-sikunya. Nah, tinggi dari sini ke sini adalah 2.460. Nah, kita diminta untuk menentukan tinggi letusan awan panas. Berarti kita cari, nah ini tinggi dari sini ke sini ya. Nah, ini tingginya misalnya kita anggap sebagai Y. Berarti kalau kita buat perbandingannya,
ya, perbandingan dua segitiga siku-siku, ini bisa kita tuliskan Y per sin 60, ini sama dengan ya, tinggi yang kecil ini 2460 per sin 30. Berarti kalau kita lanjutkan, ini jadi Y sama dengan 2460 dikali sin 60 per sin 30. Nah, sekarang kita sudah punya nilainya kan? Berarti ini bisa kita tulis 2460 kali setengah akar 3 per setengah. Nah, ini bisa kita coret setengahnya. Berarti Y sama dengan 2460 dikali akar 3. Nah, kamu lihat nilai akar 3 sudah ditentukan di atas, yaitu 1,73. Berarti bisa kita tulis Y sama dengan 2460 dikali 1,73. Nah, ini kalau kamu hitung 2460 dikali 1,73, nilainya mendekati 4.255,8. Atau kalau kita bulatkan menjadi 4.260 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan ya informasi berikut ini. Ya, pada saat bermain, Ihsan melihat sebuah bayangan tiang bendera yang panjang. Kemudian Ihsan mulai berpikir, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Apakah tinggi tiang bendera tersebut akan sama dengan panjang bayangannya? Lalu Ihsan mulai mengukur panjang bayangan tiang bendera tersebut menggunakan sebuah meteran. Akan tetapi, pada saat meteran menunjukkan angka 12,5 meter, Ihsan berhenti dan berdiri tegak. Pada saat itu Ihsan melihat bayangan ujung tiang bendera dan bayangan ujung kepalanya berada pada satu titik. Nah, jadi di sini kita sudah bisa tentukan, nah, ini jaraknya adalah 12,5 meter. Ya, kemudian ini tinggi bayangan Ihsan dan bendera ada pada satu titik. Dari titik Ihsan berhenti, kemudian Ihsan melanjutkan pengukuran hingga diperoleh bayangan tiang bendera yaitu 13,5 meter. Berarti dari sini ke sini, dari ujung sini sampai ke sini, ini adalah 13,5 meter. Sehingga dari sini ke sini kita bisa tentukan adalah 1 meter. Oke. Jika tinggi badan Ihsan 150 cm, berarti tinggi Ihsan ini 150 cm atau bisa kita tulis 1,5 meter ya. Maka tinggi tiang bendera akan mudah ditentukan dengan perbandingan trigonometri, yaitu, nah, jadi untuk mencari tinggi tiang bendera, misalnya kita anggap Y, nah kamu perhatikan nih, ya, untuk mencari tinggi tiang bendera, kalau pada segitiga siku-siku seperti ini, ya, nah ini misalnya sudutnya kita anggap alfa, ini ada tingginya yang mau dicari, si Y-nya ini berapa. Nah, kemudian ada informasi jarak dari sini ke sini. Ya, ini ketahuan misalnya ini X-nya. Nah, untuk mencari tinggi ini, karena ada Y, ada X, maka kita gunakan perbandingan trigonometri tangen alfa, yaitu Y per X. Jadi jawabannya menggunakan tangen. Oke, mudah bukan? Oke, sebuah pesawat tempur melihat dua buah kapal layar di bawahnya. Pada layar pemantau yang dilihat kopilot, pesawat tempur tersebut menunjukkan posisi kedua kapal layar dengan sudut depresi yang berbeda, sehingga terlihat pada gambar ini ya. Jika kopilot melihat kedua kapal layar dengan posisi pesawat yang tegak lurus permukaan air laut dengan ketinggian 1.800 meter, maka jarak kedua kapal tersebut adalah berapa? Nah, dari soal kita perhatikan ada sudut depresi. Nah, besar sudut depresi ini ya itu sama dengan besar sudut elevasi. Nah, mana elevasi? Ya ini. Gitu ya. Berarti kalau depresinya 45, elevasinya juga 45. Nah, kalau depresinya 60, maka elevasinya juga 60. Nah, ini tegak lurus berarti siku-siku.
Berarti kita punya dua buah segitiga siku-siku ya. Yang pertama kita gambarkan, ini bentuknya di sini ya. Seperti ini kita buat. Kemudian seperti ini. Nah, ini yang sudutnya adalah 60 derajat. Tuh. Kemudian di sini tingginya 1800 gitu ya. Nah, kita akan tentukan ya jarak dari sini ke sini. Ini kita anggap misalnya P. Nah, untuk menentukan panjang P ini, karena ini diketahui adalah tinggi, ya, ini sering disebut depan, ya, ini sering disebut samping. Maka kita menggunakan tangen alfa, ya, yaitu depan per samping. Nah, tangen alfa, tangen 60 derajat, ini kemudian depannya adalah 1800, per sampingnya adalah P. Nah, tangen 60 itu adalah akar 3 ya, sama dengan 1800 per P. Gitu. Berarti kalau kita lanjutkan di sini, berarti P sama dengan 1800 per akar 3. Atau kalau kita kalikan sekawan dengan akar 3 per akar 3, ini menjadi 1800 akar 3 per 3. Berarti sama dengan 600 akar 3. Ya, berarti jarak dari sini ke sini 600 akar 3. Oke, sekarang segitiga yang kedua, nah, kita gambarkan di sebelah sini misalnya. Nah, ini ya, ini bentuknya. Kemudian di sini, nah ini dia bilang membentuk sudut 45 derajat. Oke, nah ini tingginya sama, yaitu 1800, ini kita anggap depannya. Kemudian ini sampingnya kita anggap sebagai Q ya. Nah, sama kita menggunakan tangen 45 berarti, yaitu sama dengan ya depan per samping. Tangen 45 itu 1 ya, berarti 1 sama dengan 1800 per Q. Berarti kita dapatkan Q-nya sama dengan 1800. Jadi di sini adalah 1800. Jadi kalau kita diminta ya jarak kedua kapal itu adalah kita diminta P tambah Q atau boleh juga Q tambah P. Berarti bisa kita tulis 1800 ditambah 600 akar 3. Jawaban yang tepat yang C. Oke, mudah dipahami ya. Oke, kita perhatikan dengan menggunakan perbandingan trigonometri dapat diukur tinggi helikopter dengan bagian atas gedung. Seorang pengamat berdiri 120 meter di depan gedung. Jika tinggi gedung adalah H meter dan jarak helikopter dengan bagian atas gedung adalah T, maka nilai H dan T dengan mengabaikan tinggi pengamat itu adalah berapa. Nah, sekarang kita perhatikan jarak pengamat ke gedung ya, dari sini ke sini, ini adalah 120 meter. Nah, yang pertama kita mencari nilai H dulu ya. Nah, berarti kita buat dulu segitiganya di sini misalnya. Nah, kita buat seperti ini untuk memudahkan perhitungan. Kita mencari nilai H-nya. Berarti ini siku-siku di sini. Ini H-nya, ini 120. Nah, kamu perhatikan sudutnya adalah 30. Oke. Nah, sekarang untuk mencari H, ini kan sering disebut depan, ini sering disebut samping. Berarti kita menggunakan tangen 30 derajat sama dengan ya H per 120. Nah, tangen 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Ini sama dengan H per 120. Atau kalau kita lanjutkan berarti H sama dengan 120 dikali 1/3 akar 3. Berarti nilainya bisa kita tulis H sama dengan 40 kali akar 3. Nah, sekarang akar 3-nya kita ganti ya. Jadi 40 dikali 1,73. Ini bisa kita tuliskan menjadi
nilainya adalah 69,2. Oke. Nah, setelah itu kita cari ya jarak atau tinggi dari sini ke sini ya. Semuanya ya. Dari bawah tanah, dari bawah gedung sampai ke helikopternya. Maka ini kita buat lagi segitiga siku-sikunya ya. Kita buat misalnya di sini. Ya, kita buat di sini seperti ini ya. Nah, ini adalah segitiga siku-sikunya. Misalnya ini kita katakan panjangnya adalah X gitu ya. Nanti kita cari di sini X. Nah, ini sudutnya adalah 45 derajat. Oke, dari sini ke sini tetap 120. Maka ini kan depannya ya. Nah, ini adalah sampingnya. Maka logikanya kita gunakan tangen 45 itu sama dengan X per 120. Nah, tangen 45 itu nilainya adalah 1. Berarti X per 120, maka X-nya sama dengan 120 meter. Nah, kalau kita sudah tahu nilai X-nya, berarti kita bisa mencari nilai T-nya, yaitu X dikurang H. Berarti jadi 120 dikurang 69,2. Berarti ini bisa kita tuliskan 50,8 meter. Jadi kalau kita lihat jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Ya, kita perhatikan informasi berikut ini. Andi bermain di pinggir sebuah danau ya, yang di dekat lokasi tempat tinggalnya. Andi berkenan mengukur lebar danau tersebut dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada persis di depannya. Ya, kemudian Andi berjalan 160 meter dan melihat kembali pohon yang pertama kali dilihatnya. Ya, kemudian ia mengukur besar sudut pandangnya terhadap pohon tersebut ternyata adalah 60 derajat. Jadi kalau kamu perhatikan, ini kan kita buat segitiga, siku-sikunya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini kita buat. Nah, kemudian ini seperti ini. Kemudian kita tarik ini ke sini. Ya. Nah, kita tentukan nilai-nilainya. Nah, ini siku-siku di sini 90 derajat. Kemudian ini sudutnya di sini 60 derajat. Berarti ini adalah depannya, ini sampingnya, ini yang disebut miringnya. Nah, yang ditanyakan ya lebar danau. Berarti sebenarnya lebar danau itu adalah yang ini ya. Lebar danau itu adalah depannya. Ya, ini adalah lebar danau. Ya, jadi ini lebar danau yang akan kita mau cari. Kemudian jaraknya Andi berjalan ya dari sisi sini sampai sini ini adalah 160 meter. Nah, berarti kamu perhatikan yang dicari adalah depan, yang diketahui adalah samping. Berarti kita menggunakan perbandingan trigonometri yaitu tangen alfa sama dengan depan per samping. Nanti kalau kita ganti ini jadi tangen 60 itu sama dengan depannya boleh kita anggap X boleh. X per 160. Nah, tangen 60 itu adalah akar 3. Berarti akar 3 X per 160. Maka kita dapatkan X-nya adalah 160 akar 3. Ya, berarti lebar danaunya adalah yang E, yaitu 160 akar 3. Oke, mudah bukan? Mengukur tinggi sebuah gedung dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan jarak gedung ke tempat pemantauan adalah dengan menggunakan dua tempat pemantauan. Amir melakukan dengan cara memantau ini dengan sudut pantau elevasi 45, kemudian berjalan mendekati gedung sejauh 80 meter, dan mengukur kembali dengan sudut pantau 60 derajat. Jika tinggi Amir 160 cm, maka tinggi gedung tersebut berapa? Nah, ini kalau kita buat sketsa gambarnya kan kira-kira seperti ini ya. Nah, ini tinggi gedungnya ya. Kemudian ini jarak pantau Amir, misalnya di sini sudut elevasinya. Berarti ada dua. Yang pertama, kemudian ini yang
kedua. Nah, nanti tingginya tinggal kita tambahkan saja ya ke tinggi yang kita cari ini. Nah, ini kita tulis di sini adalah 45 derajat, di sini 60 derajat. Nah, dari sini ke sini itu jaraknya 80. Nah, dari sini ke sini karena kita tidak tahu, kita anggap X. Nah, ini kita mau cari tinggi gedungnya Y. Nah, kalau kamu perhatikan, ini terdiri dari dua buah segitiga ya. Nah, siku-siku, ini segitiga yang pertama, ini segitiga yang kedua. Nah, untuk segitiga yang pertama, nah, kita lihat ini ya, tangen 60 itu sama dengan ya Y per X gitu ya. Berarti kalau kita tuliskan akar 3 sama dengan Y per X. Atau kita tuliskan X sama dengan Y per akar 3. Oke, ini untuk yang tangen 60. Sekarang kita lihat yang kedua, yang dengan sudut 45 ya. Berarti kita tuliskan di sini. Berarti tangen 45 ini sama dengan, ya ini Y-nya, Y per, nah ini tambahkan semua nih, X tambah 80. Berarti kalau kita tuliskan, tangen 45 itu 1 sama dengan Y per X tambah 80, maka kita tuliskan X tambah 80 itu sama dengan Y. Oke ya? Nah, sekarang ini kita ganti nih nilai X-nya ya dengan yang Y per akar 3. Berarti ini kalau kita lanjutkan di sebelah sini ya, ini jadi Y per akar 3 tambah 80, ini sama dengan Y. Nah, ini kita kalikan semua dengan akar 3. Berarti jadi Y tambah 80 akar 3 sama dengan Y akar 3. Kalau kita lanjutkan jadi ini 80 dikali 1,73, ini sama dengan 1,73Y dikurang Y. Ya. Berarti kalau kita hitung 80 dikali 1,73 itu nilainya adalah 138,4. Ini sama dengan 0,73Y. Nah, kalau kita lanjutkan, kita bisa dapatkan Y sama dengan 138,4 dibagi 0,73. Ini nilainya sama dengan 189,5. Ya, jadi ini tingginya dari sini ke sini. Maka kalau ditanya tinggi gedungnya, nah ini kita bisa tuliskan ya. Jadi tinggi gedung, gitu ya, itu ini sama dengan 189,5. Nah, ditambah dengan tinggi Amir. 160 cm itu kan bisa ditulis 1,6 meter ya. Berarti ini kita tambahkan 1,6. Berarti kita tuliskan 191,2 meter. Berarti tinggi gedung yang tepat adalah yang E, 191,2 meter. Oke, mudah bukan? Karina dan Hardianto ingin mengukur tinggi sebuah gedung dengan cara mereka berdua berdiri di tempat lain tempat. Hardianto di sebelah barat dan Karina sebelah selatan. Hardianto melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45, ya, sebelah sini. Kemudian Karina dengan sudut elevasi 30. Jika jarak antar keduanya 200 meter dan tinggi keduanya 160 cm, maka tinggi gedung tersebut adalah berapa? Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan semua bentuknya adalah segitiga siku-siku semua ya. Ini juga siku-siku ya. Nah, kalau ini misalnya kita anggap sebagai T, ya, berarti untuk yang pertama nih, untuk yang sebelah sini, berarti saya bisa tulis, ya, tan 45, ini sama dengan T, misalnya yang X ya, berarti T per X. Berarti 1 sama dengan T per X, maka X sama dengan T. Ya. Kemudian kalau ini saya anggap Y, maka sebelah sini bisa saya tuliskan ya, tan 30 itu sama dengan T per Y. Atau ini kita bisa tuliskan 1 per akar 3 sama dengan T per Y. Atau Y-nya sama dengan T akar 3. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan, ini segitiga yang ini ya.
kalau kita lihat, kita gambarkan bentuknya misalnya seperti ini, segitiganya. Ya, nah, ini siku-siku di sini ya. Nah, kita anggap ini siku-siku seperti ini. Nah, kita tentukan ukurannya. Ya, ini siku-sikunya di sini. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah 200. Ya, berarti kita bisa simpulkan di sini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 200 kuadrat. Ya, berarti kalau kita ganti ya X-nya dengan T berarti jadi T kuadrat ditambah ini jadi T akar 3 kuadrat sama dengan 40.000. Berarti kalau kita lanjutkan T kuadrat ditambah 3T kuadrat sama dengan 40.000. Berarti ini jadi 4T kuadrat sama dengan 40.000. Ya. Berarti T kuadratnya sama dengan 10.000. Berarti kita dapatkan T itu akar dari 10.000, yaitu sama dengan 100 meter. Nah, sekarang kamu perhatikan, kan ada tinggi kedua anak itu 160 ya. Berarti kalau kita tuliskan tinggi gedungnya ya, jadinya tinggi gedung, ya tinggi gedung, ini bisa kita tuliskan jadi 100 ditambah 1,6. Berarti nilainya 101,6 meter. Berarti jawabannya di sini sih tidak ada. Tapi kemungkinan besar sih sebenarnya yang E ya. Oke, bisa dipahami ya? Ini ingin mengukur lebar danau yang baru saja dikeruk karena terjadi pendangkalan dan banyak ditumbuhi eceng gondok. Sketsa yang dibuat Beni seperti pada gambar. Saat dilakukan perhitungan, Beni ragu atas hasil yang diperoleh karena ukuran lebar danau tidak masuk akal logikanya. Ternyata setelah diukur ulang bersama temannya, sudut yang tadinya 45 itu seharusnya 40 derajat. Nah, kita diminta perbandingan lebar danau seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh pada pengukuran awal. Oke, ini adalah gambar pada pengukuran awal ya. Sudutnya 45, kemudian jarak dari sini ke sini adalah 70 meter. Nah, ini adalah lebar danaunya. Ini kita anggap A misalnya ya. Berarti pada pengukuran awal kita bisa tuliskan ya. Ini tangen 45 itu sama dengan A per 70. Kan gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan ya A sama dengan 70 kali tangen 45. Nah, seandainya kita ganti ini sudutnya dengan 40 derajat, maka ini bisa kita buat misalnya gambarnya di sebelah sini ya. Kita buat gambarnya. Nah, sebelah sini. Nah, ini dengan sudut misalnya yang 40 derajat. Nah, berarti kita tuliskan di sini 40. Nah, di sini B-nya. Nah, di sini tetap 70. Berarti kita tuliskan di sini yang kedua adalah tangen 40 sama dengan B per 70. Berarti kita dapatkan B sama dengan 70 dikali tangen 40. Nah, kita diminta perbandingan ya. Perbandingan lebar danau seharusnya dengan yang pada pengukuran awal. Berarti kita tuliskan B per A ya. Berarti sama dengan 70 tangen 40 per 70 tangen 45. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Berarti jawabannya adalah kita dapatkan ya tangen 40 per tangen 45. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Para siswa pramuka diminta membuat jembatan untuk menyeberang sungai. Saat akan mengukur lebar sungai, posisi siswa pramuka berdiri persis di depan sebuah pohon A
dan siswa pramuka kedua berada di titik C, serta posisi jarak pramuka pertama dan pramuka kedua adalah 20 meter. Para siswa pramuka tersebut membuat sketsa pada sebuah kertas seperti pada gambar di bawah ini ya. Apakah dengan menggunakan sketsa di bawah ini, siswa pramuka dapat mengukur lebar sungai jika diketahui panjang BE 8 meter dan DE sama dengan 4 meter. Berikan alasan kalian. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, ini jarak kedua siswa pramuka adalah 20. Ini BE-nya 8, kemudian DE-nya adalah 4. Nah, kamu perhatikan di sini ada sudut ya, ini saling bertolak belakang, ini alfa, ini alfa. Nah, kamu perhatikan, kita lihat, perhatikan pada segitiga ya, B, D, E ya. Ini siku-sikunya kan di D ya. Berarti kalau kita lihat, kita bisa cari ya, ini depan sudut, ini miringnya. Berarti kita gunakan sin alfa itu sama dengan ya 4/8. Berarti kita dapatkan sin alfa itu sama dengan setengah. Berarti alfanya adalah 30 derajat. Oke, sekarang kita gunakan untuk mencari AC ya. Berarti di sini alfa 30 derajat. Untuk mencari AC, karena sudutnya ada di sebelah sini, berarti ini adalah depannya. Ya, ini adalah sampingnya. Berarti kita gunakan perbandingan tangen alfa ya. Berarti tangen 30 ini sama dengan ya depan per samping. Ya, kalau depannya mau kamu anggap sebagai X boleh ya. Berarti ini jadi tangen 30 adalah 1/3 itu sama dengan depannya adalah X per 20. Berarti kalau kita lanjutkan ini jadi akar 3 kali X sama dengan 20. Berarti X sama dengan 20 per akar 3 atau sama dengan 20/3 akar 3. Ya, jadi dengan cara seperti ini, siswa pramuka dapat mengukur lebar sungainya. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal asesmen nasional untuk perbandingan trigonometri bagian pertama telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.